Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-233. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kunci Biru chapter yang ke-233 berjudul Key Game. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah kunci permainan atau bisa juga kunci dari kebangkitan. Judul tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan yang nantinya bisa kita saksikan sama-sama ketika para pemain dari tim Munchen akhirnya bisa melakukan reaksi kimia hingga sebuah kerjasama yang menarik akhirnya bisa tercipta melalui permainan kombinasi dari mereka. Nah, pada awal chapter, kita pun seketika langsung dikejutkan dengan dua buah panel cerita menarik yang berisikan tentang potongan ingatan masa lalu dari seorang Hiyori. Di mana pada panel pertamanya, Hiyori pun kembali teringat dengan semua kenangan masa kecilnya yang sama sekali tidak bisa terlupakan dan juga membuat Hiyori menjadi trauma. Karena pada masa itu, kedua orang tua dari Hiyori sama sekali tidak pernah memikirkan mengenai bagaimana perasaan dari anaknya dan sama sekali tidak pernah sayang kepada anaknya. Mengingat satu-satunya hal yang dipedulikan oleh mereka hanyalah bakat dan juga potensi dari seorang Hiyori untuk bisa menjadi seorang pemain sepak bola yang terhebat. Hal itulah yang menjadikan Hiyori kehilangan sebagian besar perasaannya. Hingga semasa hidupnya dia pun menjadi mati rasa dan juga kehilangan semangat. Serta hal itu juga lah yang akhirnya malah membuat seorang Hiyori menjadi tidak pernah bermain dengan serius ketika dirinya bermain sepak bola. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa tahun berlalu, atau tepatnya setelah Hiyori sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama, dia pun akhirnya dipertemukan dengan salah satu pemain sepak bola terbaik yang ada di dalam Akademi Blue Lock. Siapa lagi kalau bukan Karasu Tabito. Singkat cerita, tepat setelah pertandingan mereka sudah selesai dan semua teman-teman satu timnya sudah pulang, Karasu pun langsung datang menghampiri Hiyori sambil berkata seperti ini. Haha, sungguh sangat membosankan. Untuk apa kau sibuk memikirkan harapan dari orang lain kepada dirimu? Karena sejatinya hanya kau sendirilah yang tahu tentang apa yang terbaik bagi dirimu dan juga kau sukai, bukan orang lain. Jadi percayalah kepada dirimu sendiri, jangan dengarkan apa kata orang lain, dan temukan sesuatu hal yang bisa membuatmu bersemangat ketika dirimu sedang bermain bola. Namun jika kau tidak memulai menanamkan pemikiran itu dari sekarang, maka sampai kapanpun kau hanya akan terus bergerak di dalam lingkaran, tanpa bisa berkembang sedikit pun menjadi lebih kuat lagi. Nah, tepat pada momen selanjutnya, Karasu pun dengan cepat langsung pergi meninggalkan Hiyori sendirian. Dan mulai saat itulah Karasu terus menunggu Hiyori, sampai pada akhirnya Hiyori mampu tersenyum dan bahagia ketika dirinya bermain bola. Semua hal itu pun terus berlangsung selama beberapa tahun. Mulai dari Hiyori kelas 1 SMP, sampai dengan Hiyori saat ini sudah kelas 2 SMA. Di mana setiap hari dan juga setiap waktu, Hiyori pun terus berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan Karasu mengenai apa alasan yang bisa dia pakai supaya dia bisa mencintai sepak bola. Namun semua perasaan kosong tersebut akhirnya seketika berhasil berubah ketika Hiyori berhasil bertemu dengan Isagi Oichi. Karena untuk pertama kali di dalam hidupnya, Hiyori pun akhirnya mampu merasa bersemangat lagi dan mampu merasakan sebuah kesenangan lagi ketika dirinya bermain sepak bola. Nah, setelah mendengar semua penjelasan dari sebuah potongan kisah masa lalu singkat di atas, scene pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam medan tempur. Di mana pada momen tersebut, Hiyori yang berhasil masuk ke dalam mode beastnya akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Wow, pertandingan seperti ini sangatlah luar biasa hebat dan tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Di satu sisi, Baro berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai seorang penyerang yang bertipe karismatik. Di mana keegoisan dari Baro berhasil menarik perhatian dari semua teman-temannya dan berhasil membangkitkan semangat dari semua teman-temannya supaya mau berjuang bersama dengannya. Atau dengan kata lain, Baro memiliki aura seorang pemimpin sejati yang sangat cocok untuk bersaing di level internasional. Karena dengan kehadiran Baro di dalam lapangan, maka semua orang pasti akan langsung menurut kepadanya dan juga semua orang pasti akan mau melayaninya di dalam penyerangan.
Itulah kualitas sejati yang pantas dimiliki oleh seorang raja sepertinya. Sedangkan di sisi lain, aku sendiri sama sekali tidak memiliki motivasi besar untuk dapat melakukan semua hal itu. Ditambah, aku pun juga tidak pernah memiliki ambisi untuk bisa menjadi pemain nomor 1 di seluruh dunia. Tapi ketika aku melihat Isagi bermain, maka entah kenapa api semangat di dalam diriku seketika ikut terbakar juga. Apalagi Isagi memiliki sebuah cita-cita untuk bisa menjadi pemain nomor 1 di seluruh dunia. Tapi sayangnya Isagi bukanlah baru. Karena kenyataannya Isagi tidak memiliki aura raja yang mampu membuat semua orang menjadi mau melayaninya. Berdasarkan hal itu, maka aku pun akhirnya berhasil menemukan sebuah tujuan baru di dalam hidupku. Yaitu, mulai sekarang aku akan berniat untuk terus membantu Isagi Oichi demi bisa mewujudkan semua impiannya. Mengingat di dalam lapangan ini, hanya aku sajalah satu-satunya orang yang memiliki sebuah kunci untuk kebangkitan alias awakening dari seorang Isagi Oichi. Serta hanya aku sajalah satu-satunya orang yang mampu melayani Isagi Oichi sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu mulai dari detik ini, akulah bayangan dari seorang Isagi yang akan terus membantunya. Dan aku jugalah yang akan menjadikan Isagi Oichi sebagai seorang raja di dalam sepak bola sekaligus pemain nomor 1 di dunia. Nah, semua momen monolog singkat tersebut berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, kita pun akhirnya kembali diperlihatkan mengenai pola serangan balik super cepat yang dilakukan oleh para pemain dari tim Uber. Singkat cerita, tepat setelah Uber berhasil merebut bola liar dari kaki para pemain Bastard Punjan, maka mereka pun langsung melakukan pola serangan balik super cepat yang berpusat kepada Nico Iki. Di mana pada panel ini, Nico pun tanpa ragu akhirnya langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju kepada Suto Sendo. Tidak hanya itu, karena tepat ketika bola tersebut sudah mendarat di kaki Sendo, maka di momen yang sama tersebut, Sendo pun kembali mengoper bola itu lagi menuju ke arah yang berlawanan, yaitu kepada Nico lagi. Nah, mulai dari sanalah, bola pun kembali dioper tanpa henti dari kaki ke kaki, supaya para pemain dari tim Punjan tidak mampu merebutnya lagi. Hingga tepat ketika mereka sudah berada di depan area kotak penalti. Maka di momen inilah, Nico pun dengan cepat langsung mengoper bola itu lagi, menuju ke area ruang sempit yang ada di antara Alexis Tess dan juga Jingo Raichi. Di mana pada posisi tersebut, Lorenzo pun tiba-tiba saja muncul dari arah belakang mereka untuk melakukan sebuah peran tipuan yang ditujukan kepada King Baro. Melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi dan juga Michael Kaiser pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, mereka pun segera berlari menuju ke arah Lorenzo lagi dengan niat untuk memotong umpan tersebut supaya tidak bisa dioper kepada Baro. Tapi sayangnya, kali ini Isagi dan juga Kaiser lah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena meskipun prediksi dari mereka berdua sudah akurat, namun ternyata kemampuan dan juga kekuatan dari Lorenzo jauh lebih hebat ketika melakukan duel bola udara. Sampai pada akhirnya, Lorenzo pun mampu menipu mereka berdua sambil tersenyum dan juga berkata seperti ini kepadanya. Haha, akhirnya dua bocah Metavision ini berhasil aku pancing menuju ke arahku. Tapi sepertinya prediksi dari kalian saat ini malah meleset. Karena di saat yang bersamaan, Baro pun mampu merubah arah berlarinya menuju ke sisi sebelah kiri lapangan. Dan Lorenzo pun langsung merespon pergerakan dari Baro menggunakan sebuah umpan lambung yang ditujukan menuju ke area kosong tepat di depan Baro. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Isagi pun seketika langsung terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa Baro dan juga Lorenzo mampu merubah arah dengan cepat ketika sedang ditekan oleh mereka. Meskipun di momen ini semua pemain dari tim Uber sudah percaya bahwa umpan dari Lorenzo pasti mampu diterima dengan sempurna oleh King Baro, tapi lagi-lagi sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka akhirnya kembali terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana pada momen tersebut muncullah seorang Hyorio yang akhirnya berhasil mengaktifkan kekuatan Metavision-nya sambil berkata seperti ini kepada mereka semua. Woi bodoh, apa kau tidak sadar bahwa di dalam lapangan ini masih ada satu orang pemain lagi yang memiliki kemampuan mata yang sama, yaitu Metavision. Tidak hanya itu, karena tepat di saat yang bersamaan tersebut, Hyorio yang mampu melompat lebih dulu akhirnya berhasil memotong umpan itu dengan sempurna. Dan dia pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Dengar, ini adalah ego baru dari diriku. Yaitu, aku akan membantu Isagi Oichi untuk bisa menjadi seorang raja. Oleh karena itu, sekarang mari kita lakukan serangan balik menuju ke arah gawang mereka.
Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam baku hantam.